Selama itu dadi ngruwel. Pemahaman konsep kan salah mengartikan konsep tentang Buddha Jaiwisme itu orang-orang masuk ke dalam agama Buddha Jaiwisme tapi gak dikei dasar. Makanya kan akhir cerita kan yo gak salah ketika orang-orang ngarani ku wong Jawa iku pakaian halu. Nah seperti itu teman-teman ya kan ya. Ketika hal paling sepele orang tidak bisa membedakan. Endi Bathara Wisnu, endi Gusti Ulun. Padanipun panjenenganipun Gusti Ulun yang Bathara Wisnu. Ini tidak bisa membedakan. Makanya hari ini kan banyak sekali ya tidak bisa dipungkiri gitu loh. Kadang kita Buddha Jaiwisme sendiri ya wis mikirane mlebu Buddha Jaiwisme ben sakti, ben digdaya, iso ketemu dewa. Nah, kalau orang sudah berpikir bahwa semadi ketemu dewa ngejawantah, wah iki wis kan lakrak ini. Lakrak ini. Nah, Sanjang Mas Tarono ini kau kan di dalam Tantrik Mataram sendiri kan para dewa ya makar, jagat iki ya makarya. Jagat kuwi ana sing makarya ngono lho. Nah, jagat iki ana sing wis makar. Oh, jagat iki ana sing makarya. Ana sing ngerjani. Jagat iki ana sing ngerjani ku sapa tantri kan ngono. Jagat iki ana sing makarya. Nah, saiki pertanyaannya lebih spesifik lagi, lebih dalam. Jagat itu kata jagat itu ana pira ngono lho. Yang kita pahami kan jagat itu memang ana loro. Jagat gede, jagat alit gitu. Jagat gede ngerjani apa? Udan, angin, ya kan? Iya, Panas. Oh, sih. adem. Gitu. Lek jagat alit, ya aslinya podo ana angine ambekan. Secara materi itu sebenarnya sama. Cuma hanya saja kuantitinya itu lebih kecil. Kapasitas yang kita dapat itu kecil daripada jagat gede. Contoh lek menungso iku gak ono sing makarya ya to. Darah itu kan bentuknya cairan. Lek gak ono sing kerja, Mandek. kan ngendon ngene ngisor. Gitu kan wonten teng mriki mawon mboten. Ayo banyu dikei kedap masuk dikei unsur angin. Misalnya di dalam tubuh manusia itu ada angin ya toh. Ada udara oksigen. Terus marono ditele cairan di dalam gelas yang posisinya merekayasa tubuh kita. Apa gak terus banyune iku mandek? Apa terus banyune ngambang-ngambang itu? Niki kan mandek. Nah, mboten jalan. misalnya dikedap karena tubuh kita kan kedap katanya ya kan. Nggih. Dikei kedap apa terus banyune ngambang. Mboten saged. Nah, itu. Nah, secara sains ya toh, kita juga memahami bahwa apapun yang di dalam diri kita itu ada yang kerja, yaitu para dewa. Secara sains pun itu juga sudah membuktikan bahwa mengalirnya darah di dalam tubuh manusia itu tepat sesuai fungsi manusia untuk menunjukkan bahwa manusia itu hidup gitu loh. Hidup. Misalnya tujuan ke jantung, kemana. Yang salah dari kita itu ya itu mau. Kita itu membayangkan dewa itu di film-film. kok di film-film. Padahal itu adalah film memang bisnisnya pihak barat. Ngono lho. Barat senang nggak film. Nah, dari Eropa pun pemahaman dia dewa itu di sayap. Misalnya angel ya, Ya. malaikat. Itu kan dia di sayap. Terbang. Ini terbang nih ya, terbang. Lah, Iblis dewa itu seperti itu, Bos ini. iblis mempunyai tanduk. Contoh koyo di film saya. Ya toh, kita merasa bangga menjagokan seperti yoga, dewa sing sok terbang. Contoh kan membanggakan para terus kan duwe anakmu metu suwiwine ngono kira-kira gelem ora? Ora lahir duwe suwiwi ngene. Lho iki pujaanmu ngono lho maksude. Mboten. Lah enak koyo awake dhewe ngene to. Ya Mas yo ireng ya Mas yo coklat ngene Mas yo putih kan
sewajarnya lho ya dhewe koyo ngono kuwi. Kayak kita menggambarkan bahwa setan, iblis ya toh. Iku duwe tanduk. Sapi lo yo duwe. Ah, Apa sapi wedhus kategori iblis. sing gawe iblis. Wis Lah lek sapi dipangan berarti ada mangan ganane iblis mangan gak iblis kabeh. Kalau ada PT, masih PT barang kan nggak ada saya. nah, makane iku. Berarti kan lek koyo manuk ngene berarti kan koyo para dewa dek. Gak ngono para dewa. Para dewa lek wis gandeng arca padha, kabeh segala sesuatu yang hidup iku bentuknya bulat-bulat seperti umbul laras. Ya bunder-bunder ngono iku, dewe ya bunder-bunder ngono iku. Sik. Tolong dijelasno. Bunder-bunder iku Biar maksudnya sing ono. iki gak cek gak nglambiar no. Narasine iku cek gak nglambiar no. Bunder-bunder iku maksudnya apa? Umbul laras kan bulat. Iya. Yo gak bulat ser pun kan Enten rodok lonjongi. petak, Kan dari segi Abrit, warna, abrit, seperti itu. ceneh, cemeng. Kan tidak digambarkan kan. Nanti kan pemahaman orang kan bulat-bulat, bunder-bunder, Donat. bal bekel itu ya bunder mas. Donat itu ya bunder kan. Nggih. Ya, kita- Kadang bakso nggih bunder. Ya jagat itu kan memang ada satu pembatas yang membatasi ibaratkan seperti bulatan. Iya guys ke ananing cokro mandingan lah istilah seperti itu kan. Terbentuk bulat mempunyai garis Ya batas. bulat. Bulat. Gitu. Barat menciptakan mikroskop. Kalau kita menggunakan alat barat mikroskop, kalau kita lihat detail, itu ya bulat-bulat. Iya bulat. Jelas ya bunder-bunder. Cuma kita nggak diberi apa ya, diberi semacam kesempatan untuk meneliti itu. Nah sebenarnya agama itu mengajarkan kecerdasan. Karena sudah terbukti dari kuno makunonya, itu kan terbukti dari sisi bangunan keagamaan yang dianggap oleh orang-orang itu sebenarnya adalah cukup kuno ya kan, tapi mampu membuat sesuatu yang di masa itu bangsa-bangsa tidak bisa membuatnya, simetrisnya, kotaknya, Detail-detailnya. nah itu gitu loh, itu kan menunjukkan kecerdasan suatu bangsa. Kalau kemudian ada yang mengatakan tapi kan itu bukan buatan orang Jawa mas, itu kan sejarah bukan politik. Iya. Tapi coba bangunan-bangunan yang ada di negara-negara lain seperti Mesir, piramid, ya toh. Iya. Sejarah tidak akan pernah mengatakan itu dari Jawa, tapi dari negara di mana benda itu berdiri. Ada. Iya toh? Bener nggak? Iya. Tapi kalau di Jawa, itu selalu dikekno kono. Kalau kita ngomong sama orang Hindu, kita dari India. Iya. Tapi kalau kita ngomong sama orang Muslim, kita dari Arab, Adam dan Hawa. Bener nggak? Iya. Tapi kalau kita ngomong sama orang-orang sejarawan, ya toh, Tionghoa, Cina, kita dibilang dari Yunan. Iya. Sajane sing bener di India. Iya enggak? Nah ini loh, itu yang aneh kan kayak ngono loh. Contoh dari ajaran pun, ono sing kita ya dari Arab, lek tanpa ada Arab, orang-orang Jawa itu masih nyembah Indonesia. batu, nyembah pohon ini. Enggak lek ngomong ambek wong Hindu ya toh. Ajaran Jawa itu ya teko Hindu, teko India. Enggak lek ngomong no bahasa ambek wong Cina, teko Yunan lho. Saya kira gak berpikir ya toh. Kita dari Yunan, kita dari India, kita dari Arab. Lek ngomong no guru ambek murid, dari kan berarti ono sing ngajari. Kita kan diajari dari berbagai bangsa. Sing bener iku sing akeh iku guru apa murid? Kan ngono sih. Bener enggak? Sing akeh iku muridnya apa guruwe? Guru ku lek wis itu ya, Mas. Masuk sak kelas iku gurune 10, muridnya 1. Enggak ada, enggak ada gimana. Lah aku balik to. Murid itu enggak ada. Sing akeh kan murid ngono lho. Nah iki lho, Pak. Memang mereka itu suka melakukan kebohongan ditutupi. Contoh ya, atau tentang Didoyo Bromo Didoyo. Memang kita anggap itu sesuatu yang pelik. Tapi dari mana dia sumber? Kok dia bisa hidup itu menggapai
kagegayan. Iya. Ini kan pertanyaan. Kalau tidak ada dulunya, tidak ada bukti, kan kita nggak mungkin mengenali hal-hal itu. Gitu. Meskipun kebanyakan itu bohong, tapi setidaknya kan ada yang asli. Contoh adanya imitasi atau KW karena ada produk originalnya. Kalau nggak ada original ya kan Kan oh ya apa ngono lho. Leres ora mboten? Enggak digawe. Ngono lho. Makanya dari pentingnya untuk memahami tentang satu keyakinan ini harus betul-betul dasar-dasarnya kan harus dipahami betul-betul itu loh. Nanti gak syukur ya apa ya syukur-syukur beragama lah istilahnya kan seperti itu gitu loh. Dasar-dasar itu loh. Gitu loh. Ya akono nek kamu bukan orang asli, bukan turunan yang kamu yakini itu bukan asli, ya wis akono gitu loh. Jadi tidak mengakuinya itulah kemudian muncul kebohongan-kebohongan baru hingga menumpuk. Kemudian dia menjadi banyak, tidak hanya menjadi kebenaran saja, tapi membuat bodoh kita. Karena nggak dibuka, hatinya nggak dibuka. Ini saya hanya mengutip ini ya, mengutip dari sesepuh apa ya yang dituakan di kalau tak salah itu Sunda Wiwitan. Itu memang benar, omongan itu memang benar. Bahwa mereka menciptakan Tuhan, mereka menciptakan Tuhan sendiri, gitu kan. Tapi bukan Tuhan yang menciptakan manusia. Iya, seperti itu, gitu loh. Jadi Tuhan itu tercipta karena mereka apa ya membayangkan, gitu. Memiliki penghayatan hingga kemudian muncul pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Untuk Betul. apa saya hidup di sini? Itu Nah, benar nggak? Gitu. Itu Iya, sudah benar. orang yang menghayati hidup. misal kebanyakan kan kebanyakan agama tertentu itu mereka menciptakan Tuhan itu menjadi satu sosok gitu loh. Entah. Seperti Maharaja. Ah. Dan dia punya gender, men. Gendernya itu perkasa, gagah. Ya toh? Seolah-olah itu gendernya kalau mengidentifikasi dari sifat-sifat seperti itu kan kita akhirnya menariknya kan, tertariknya kan kesimpulan kita kan bahwa gendernya itu seorang pria gitu loh. Gitu? Ya, kalau perkasa. Gagah ya toh, menghukum ngono ya toh. Sosok. Kan gendernya laki-laki itu. Iya. Lah kalau Tuhan itu laki-laki lah terus wedok sing nyiptakno sapa setan. Masa iblis. Kamu apa mau sak dunyo? Oh, diperangi kok itu gak main-main lho wedok. Ngawur turu pasar bantalan gobes. Padahal gope sing bosok. Lah iya, Ngono bungkil. ngawur gak kena disenggol iku, nyenggol tok wedok iku. Nah, kan nih. Nah, jadilah meyakini satu sosok Tuhan itu kan berkaitan dengan penggalian atas diri kita sendiri dulu gitu loh. Tuhan kan gak perlu digembor-gembor gitu loh. Ya gak perlu pengakuan gitu loh. Apalagi kalau dengan dalih ya toh, dengan argumen kita membela Tuhan. Harga diri Tuhan diinjak-injak. Iki maksudnya jane opo lho. Kesalahan, bingung gitu. kebohongan yang ditanam-tanamkan Nah, yang membuat ricu di seluruh dunia. Nah itu contoh ya, kita menanggapi perang Israel dan Palestina. Kita tidak ngomong no politiknya ya. iya. Tapi kita menangkap dari apa yang diyakini orang-orang bangsa Israel dan bangsa Palestina. Dia juga punya religion. Di sana tidak Iya. ada kata agama, Bos. Religion itu keyakinan, apa yang dia yakini gitu loh. Kalau kita menilik kitabnya Yahudi, itu seolah Tuhan membela bangsa Yahudi loh. Iya. Kita kan pernah Muslim, Iya. kitabnya kan Al-Quran, baca itu kitabnya, seolah Tuhan membela siapa? Iya. Membela orang Muslim toh. Terus baca lagi kitabnya orang Kristiani. Yang membela orang Kristiani. Terus koyok kejawen, niku Tuhan gak kenal. Guru register no paling gak.
Apa gurung dereng diregister. gurung sidik jari ngono dadi gak dikenal Tuhan. dereng di-download. Masa Tuhan ngurusi bangsa telu iku ae. Iya. Enggak toh? Lah sing liyane iku kaya Karingan, Zoroaster kan Nah, banyak di banyak. luar sana kan ada. Cara paling gampang masa hewan juga tidak bertuhan. Jadi gak ngurusi hewan. Lah iya, Enggak dikasih makan hewannya ya. Dadi belo ngono lho. Belo. Dadi belo bangsa telu iku tok. Karo takon dunya kene wong iku. Makanya kan pada bahasa sederhana tapi rada menyakitkan ini kan ya. Wis jane cocok kere-keran padha gak ngerti Tuhan. Lah ya wis ngene lho. Wis ayo memperbaiki keluhurannya kita sendiri ya apa Ayo sih. berdamai lah. Nah, Padha karone. tapi gak iso berdamai dia sudah sistemnya itu religion. Jadi religion itu keyakinan yang dimana sebuah keyakinan yang overproud itu bangga yang Ya, berlebihan. berlebihan. Itu ditanamkan di bawah alam sadar mereka. Itu masalah wis. Doktrinisasi. Nah, dogmanya itu sudah mendarah daging di alam bawah sadar. Berarti ego. Enggak, Termasuk tapi ego. dia tidak pernah Menganggap itu dia sebuah menyangkal, keegoan. menyangkal Iya. ego, menyangkal dia. Berarti Tuhan maha ego. Bagi Bagi kita penafsiran enggak. mereka loh itu. Bagi mereka mungkin tidak. Tidak. Tapi kita kalau melihat dari satu watak atau apapun gitu loh. Ya nggak percaya silakan bertanya ke psikolog atau psikiater gitu loh ya. Bahwa mereka itu sangat ego sekali gitu loh. Orang menanamkan satu keyakinan gitu, bahwa keyakinan yang paling benar. Berarti masuk Tuhan itu dikon ngurusi awakmu tok ae ngono lho. Semut, Kan ego, orang yang cacing. mengurusi satu golongan, satu kelompok atau satu individu. Ya ego sih namanya. Makanya ada sesanti. Oh, bukan sesanti ini malah ya di kitab kita ya. Di Penyimur Romo. Menurut sesanti ini kan den padha ngapi sak padha padane manungsa iku minangka pira marang Dan padha rukun. den rukun iya Ojo sak wenang-wenang. Oh, Lan iya. ngajenono ing sak padha-padhane manungsa. manungsa. Awit iku minangka bektine marang Gusti kang Murbuani murbuani sesa. sesa. Uga dadi kaluhuran budi lan derajat ira. Iku ajaran kita. Itu bukan doktrin. Kowe dikeki ngene terus nalaren. Ngono lho. Coba kita Tentang kita esok. garis bawahi dulu. Nah, Mas. Sak padha wenang-wenang. Heeh. Apa sih kok ada? Bukan terus anak diajari baik. Baik itu sifatnya manipulatif loh. Tahu manipulatif? Baik itu bisa dimanipulatif. Manipulatif itu manipulasi gitu loh. Contoh aja yang sederhana ya toh. Pilpres misalnya ya toh, pemilu. Mereka tahu untuk menarik suara dari tampak baik, image branding gini. Terus ngekei sebab. Ini kan baik. Kalau definisi baik itu adalah memberi pada yang kekurangan, maka kebaikan itu sangat manipulatif. Ini. Tapi kalau jejekno adil, nah itu sing berat. Jejekno adil itu sing berat. Jejekno adil di Buddha Jawi Wisnu ajaran dari Resi Buddha Jawi. Sak goreng ngadili wong liya itu wajib hukumnya berani ngadili awake dhewe lan keluarga dhewe. Lek gurung wani ngadili anak keluargane dhewe anak bojo ya. Wis mari ngadili dhewe terus gak wani ngadili anak bojo. Ojo sekali-sekali ngomongno ngadili wong liya. Kosong niku ngono. Jadi keadilan niku bener-bener berdiri independen. Itu yang sulit. Karena rujukan keadilan itu adalah benar dan salah. Gitu. Sedangkan benar, apa dasar orang benar dan salah? Kan lebih angel lagi. Contoh perang Israel dan Palestina. Semuanya sama-sama benar, punya keyakinan berdasarkan kitabnya. Nah ini loh. Mempunyai benar sendiri. Seperti kita mempunyai setiap individu kan mempunyai kebenaran masing-masing. Tapi sama enggak antara nih? Makanya di kita kan ada perbedaan antara kata benar dan benar. Makanya di kita kalau
kalau benar menurut saya, apakah juga benar menurut jenengan? Kalau memang katakanlah dari 4 orang ini sudah sepakat bahwa itu satu kebenaran, itu menjadi benar kan? Nah, Kita kebenaran diajarkan seperti itu, gitu loh. kebenaran satu pihak itu nggak iso dikatakan benar, malah bisa jadi merujuk pada pembenaran. Kebenaran. Makanya hari ini kan banyak pembenaran tentang dogma-dogma yang Ya, terjadi, gitu loh. Ribut. Nah, lek wis manusia itu tidak bisa rukun, terus dia sewenang-wenang, gak bisa njejekno adil. Ini keyakinan kita ya, ajaran agama kita. Maka keadilan itu akan diambil alih oleh para dewa. Kalau keadilan itu diambil alih oleh para dewa, yang tampak di mata manusia hanya nestapa. Saudara peduli, gak peduli kau narik cilik, bayi, lanang, wedok, sugih, ayu, kiri, dilibas. Tapi pertanyaannya, apakah dewa itu sekejam itu? Bukan, karena kaluhuran kita tidak tampak oleh para dewa itu. Jadi ajaran leluhur kita para Buddha ya, terutama Buddha Wisnu, tujuan manusia hidup itu bukan menjadi baik toh, karena baik itu tadi manipulatif, tapi menuju kaluhuran. Nah, orang-orang Jawa, kerajaan mulai Mojopahit sampai Mataram, Kediri, Buddha, terus Doho ya, itu menuju kaluhuran dengan menapaki jalan kesatria. Untuk menjadi kesatria dalam njejekno keadilan, dasarnya ya iku mau, kowe kudu wani ngadili anak bojomu. Soalnya apa? Ada rasa cinta di situ. Di pegat kita tertuang. Ojo kok benci. Kon terlalu cinta berlebih, gak iso nyampe swarga loko. Balik maneh ning nggone arca padha. lho yo Kang Ciloko. Nah, cinta itu lho. Gak iso nyampe swarga loko. Lah, ketika kita benci berlebih, cinta berlebih, terus dilarikan kembali meskipun kita punya kebaikan, ya know? Berlebih itu tidak boleh. Kita dikembalikan lagi di Karca Podo melalui kelahiran-kelahiran tersebut. Di mana kita dilarikan? Nah, ini yang tidak pernah diwejangkan. Cinta dan benci itu sifat akan jumeneng melekat pada badan wadah kita. Bisa jadi dia menjadi saudara kita. Buktikan saya ada berapa banyak persentasinya. Di antara kita punya saudara itu rukun. Ayo, buktiin no. Bener nggak? Iya. Karena sifat-sifat tentang cinta dan satu kebencian tadi terwujud, tergambar, kita akan mengulang sejarah. Ya, kita mengulang satu pelajaran yang dimana kita entah terlalu benci atau terlalu cinta. Pada entah saudara, entah orang tua, entah terlahir kembali ke gak ado-ado. nggak akan pernah jauh. Menebus benci dan terlalu benci dan terlalu cinta, untuk menebus itu tetap pada terah gandaranten kita. Kalau kita dulunya di kehidupan dulunya terlalu benci, maka bisa jadi Anda dengan orang yang Anda benci itu menjadi saudara. Untuk menyikapi itu kan bener kan, berarti kan ya. Nah, kawicaksanan iku yo sing hati-hati juga menghadapi kawicaksanan. Mulane jarine kalau di ajaran kita kan ya, baik saja itu tidak cukup. Manipulatif baik itu. Hanya fata morgana itu loh. Bisa dimanipulasi, Iya. pura-pura itu loh. Kita benci pun, ya toh, kita benci pun itu kan juga nilainya kan hampa itu loh. Jadi kan yang paling tepat mungkin ya kebijaksanaan dalam satu keadilan itu loh yang itu kalau dalam bentuk kenegaraan
itu harus prinsip dasarnya kebijaksanaan dalam Musyawaratan permusyawaratan dan perwakilannya. Diwakili sopo? Karena apa? Kita sudah bentuk kebangsaan. Itu kan ajaran kita, bentuk Jaya Wisnu. Coba lihat simbol burung Garuda. Terus lihat kitab, lambang kitab kita, Wedojo Sampurno. Kembali ke cinta tersebut, kelahiran itu tadi. Terlalu cinta juga nggak boleh. Terlalu cinta iso dadi saudara kita menjadi saudara perempuan. Sulit Cinta. manis. Angen-angen. Loh iya. Yang sulit Loh, bener manis. itu. Iya kan? Banyak loh laki-laki punya saudara perempuan atau itu adik atau itu Mbak Yu ya toh. Itu jarang bertikai. Malah saling menghormati, saling mengerti ya toh. Nah, Bener nggak? Dulunya itu ya Tapi apa? sedikit yang bertikai, tapi lebih banyak yang akur. Tapi lek dulu lanang ambek lanang, wakeh bertikai, tapi sedikit yang akur. Bener tak gak? Iya. Kenapa kok ada sedikit bertikai, banyak sing akur ya gitu? Hmm. Karena ini arcopodo. Terkait istilah kita milik agama itu disebut Buddha, Budi lan Hawa. Zaman kadewan, Budi lan Hawa dari situ. Begitu selesai perang Bratayuda dipetel. Del. Budi dan Hawa bisa juga dilambangkan laki dan perempuan. Wan. Hingga kemudian disimbolkan oleh leluhur para kuno, para Buddha kuno itu sebagai lingga dan yoni. Hmm. Nah, karena pemahaman kita itu Gusti tidak memiliki gender. Hmm. Isok mencolo putra, isok Mencolo mencolo putri. Harusnya kita di sini sadar bahwa di setiap diri laki-laki selalu ada Sifat perempuan. sifat perempuan. Di dalam sifat perempuan, Anak laki-laki nih. Kadang-kadang kan perempuan punya sifat laki-laki, umpamane ya. Umpamane kayak kadang marah sama kita, kan panci wajan digibeng sampean. Kau usah digibeng. Iya. Meneng ini tok wedi, Pak. Adewe kalah lho. Secara logika. Loh iya lho iku. Logika seperti itu. Itu logika kita yang kita miliki harusnya dikembangkan secara sains. Bener toh? Sampai lek teguh kayak saya sendiri aja ya toh. Hmm. Gak duwe mbok. Iso kramut dhewe ning anak. Kan ada sisi ibu. Nah, ini yang tidak dipahami. Secara misalnya secara gender pun ya toh, secara kelamin. Secara kelamin kita laki-laki dengan perempuan ini mirip. Hmm. Peranatan lahiran sakuremu waktu di kandutan iku pakemnya bener-bener dijalankan supaya apa sih lek lahir lanang bener-bener dadi lanang, lek lahir wedok bener-bener dadi wedok. Ojo sampai badan wadake lanang jerone wedok dan sebaliknya badan wadah iki wedok jerone lanang ngono lho. Akhirnya lahir seperti transgender, homo iki lho. Iya. Ini yang Oke. mulai ditinggalkan. Pertanyaan lebih mundur lagi. Pada masa era kerajaan-kerajaan, apakah kita memiliki gender yang seperti itu? Yang sekarang kita kenal sebagai LGBT. Itu enggak? Ada enggak? Kita cari referensi apa bahasa untuk mengidentifikasi gender yang menyimpang. Tapi coba Eropa ya barang ada LGBT dari dulu bos. Cerita-cerita dari kalangan agama ada misalnya kaum Sodom dan sebagainya. Di Tiongkok yang meskipun secara tradisi dan budaya itu kalau kita lihat secara hormatnya itu hampir tinggi seperti kita. Orang Tiongkok itu hormatnya tinggi loh mas. Iya. Seperti ya kan sama kayak di Jepang. Iya. Kalau kita sungkem toh menunduk toh. Tapi kalau orang Tiongkok, orang Jepang Menundukkan. menunduk. Menunduk.